Pada malam hari ini apa kabarnya nih rekan-rekan semuanya? Ini kita baru mulai tapi ternyata sangat ramai nih rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah ada sekitar 50 orang yang hadir pada malam hari ini, luar biasa sekali. Walaupun hari Jumat menuju weekend, malah udah weekend ya, ini hitungannya udah akhir pekan ya rekan-rekan. Tetap semangat untuk bisa mengikuti kegiatan dari Mitra Tako. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih untuk kelas kita pada malam hari ini, karena pada malam hari ini kita akan membahas nih terkait dengan SketchUp. Nah, untuk topik SketchUp sendiri ini paling banyak dari rekan-rekan kita yang request nih, karena padahal saya pengen belajar gitu terkait dengan SketchUp ini gitu. Jadi kita selenggarakan lagi nih kelas terkait dengan 3D modeling dengan SketchUp. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini, boleh sekali langsung absen di kolom chat, langsung bisa sebutkan untuk namanya, kemudian dari workshop mana, dan kemudian bisa tuliskan juga dari kota mana nih. Barangkali nanti dari rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini ada yang satu kota nih, dan nanti bisa untuk kerja project bareng gitu. Jadi rekan-rekan silahkan bisa langsung tulis saja di kolom chat untuk namanya siapa, terus dari workshop mana, dan dari kota mana. Dan mungkin untuk rekan-rekan yang bisa untuk on cam nih, boleh sekali langsung on cam saja. Jadi biar nggak cuman hanya berdua aja saya dengan pembicara kita pada malam hari ini, tapi nanti terlihat juga nih wajah dari rekan-rekan semuanya. Jadi biar saya juga mengenal nih wajah dari rekan-rekan gitu, nggak cuma tahu namanya aja ini. Oke, kalau di layar saya ini yang paling atas ini sudah langsung terlihat wajah dari Pak Wilopo, ini luar biasa. Halo, selamat malam Pak Wilopo. Kemudian di sini juga ada Pak Fadlan, ada Pak Mul, kemudian ada Pak Abu Saad, ada Pak Harno, ada Pak Irfan, ada juga Pak Nurham, ada Pak Hendy, kemudian ada Pak Sebastian. Wah, luar biasa, ramai sekali nih kelas kita pada malam hari ini. Ini di kolom chat juga sebenarnya sudah banyak rekan-rekan kita yang absen. Di sini sudah ada Pak Wilopo dari Bintaro, luar biasa. Kemudian di sini ada Pak Nurham dari Duren Sawit, ada Pak Erik Kanto dari Karawang, kemudian ada Nunukan dari Kaltara, kemudian ada Pak Girah dari Bandung, kemudian ini Pak siapa deh, Vivobook, Pak Izas Bari, kemudian ada Rebik Build dari Blitar Raya, luar biasa sekali, kemudian ada oh ini Bapak atau Ibu nih? Bapak atau Ibu Hanin dari Arjuna Interior Depok. Kemudian di sini juga ada Jajang Cikarang gitu. Materi hari ini dari nol kah? Nah, nanti kita akan belajar mungkin nggak terlalu dari nol sekali gitu. Karena kalau misal dari nol kayaknya nggak cukup nih 90 menit. Kayaknya perlu 1 hari full nih kalau belajar SketchUp dari nol. Nah, terus di sini juga ada Pak Chandra dari Mary Home Decor Pekanbaru, ada Pak Fadlan dari Habibi Interior Pontianak. Kemudian di sini juga ada Pagian Giri Project dari Lombok. Wah, luar biasa, ini banyak sekali rekan-rekan kita yang sudah absen pada malam hari ini. Tapi dikarenakan kita akan membahas bahasan yang tentunya akan membutuhkan waktu yang panjang ini, mungkin saya akan memulai saja untuk kelas kita pada malam hari ini. Tapi saya akan menyapa terlebih dahulu nih untuk pembicara kita yang sudah hadir di sini. Di sini sudah ada Mas Robi Sagara. Halo, selamat malam Mas Robi. Halo Teh Adel, selamat malam. Apa kabarnya Mas Robi? Akhirnya kita bertemu lagi setelah Ya, sekian lama nih kita mendengarkan kelas online di awal tahun ya Mas. Kita ya, bertemu lagi sekarang nih. betul. Apa kabarnya nih Mas Robi? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Teh Adel dan rekan-rekannya barangkali? Alhamdulillah kalau saya baik juga. Nah, ini rekan-rekan boleh sekali nih ditanya sama Mas Robi apa kabarnya nih. Boleh sekali langsung jawab di kolom chat ya untuk kabar dari rekan-rekan semuanya. Nah, Mas Robi, tadi nih dari rekan kita ada yang bertanya, Mbak Hmm. Adel hari ini bakal belajar dari nol nggak sih gitu. Nah, mungkin dari Mas Robi boleh nih Mas langsung dijawab. Kira-kira belajar dari nol nggak sih untuk kelas kita pada malam hari ini Mas? Untuk kelas hari ini, mohon maaf sekali karena kalau misalkan kita belajar dari nol memang butuh waktu lama seperti tadi yang Teh Adel infokannya karena eh, mulai dari basic hingga ke langsung membuat modeling itu butuh waktu gitu kan. Dari sekarang kita akan menggunakan beberapa tool ekstensi yang nantinya mungkin ada beberapa yang akan saya kasih gratis karena itu memang gratis dari toolsnya sendiri gitu. Begitu Teh Adel.
Oke, nih luar biasa sekali bakal dikasih tahu nih sama Mas Robi untuk tools ekstensi yang gratis nih nanti bisa dipakai oleh rekan-rekan semuanya. Jadi untuk rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini jangan lupa untuk ikut kegiatan kelas online Mitra Taku pada hari ini dari awal hingga akhir acara ya gitu. Oke, Mas Robi, mungkin biar mempersingkat waktu dan bisa langsung memulai nih sharingnya pada malam hari ini, saya persilahkan untuk Mas Robi untuk bisa memulai kelasnya. Silakan, Mas. Ya, baik Teh Adel. Saya izin share screen ya. Ya, Oke, silahkan Mas Robi. Oke, sudah eh terlihat kalau di saya. udah terlihat ya. Eh, Aman, sudah terlihat, Mas. jadi rencananya kita akan membuat model sebuah compact bedroom dengan ukuran bersihnya itu 2,5 kali 3 meter ya, dan pintu di area sini. Jadi ini adalah tampilannya kurang lebih seperti ini. Biasanya justru kesulitan dari sebuah ruangan kecil itu bagaimana kita bisa membuat sebuah ruangan yang efisien gitu kan, dimana ada meja belajar, tempat tidur, dan ada wardrobe, dan ya kurang lebih seperti ini gitu kan ya. Dan jangan sampai ventilasi cahaya juga, ventilasi udara jangan sampai eh, sumpek jadinya gitu kan ya. Nah, langsung saja ya kita mulai untuk membuat modelnya. Saya buat SketchUp yang baru. Biasanya saya akan menggunakan satuannya milimeter ya, karena saya sangat detil orang. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ya ini adalah tampilan awal SketchUp-nya. Saya akan menseleksi objek ini, lalu saya akan delete. Sebelumnya saya sudah memberikan ke Teh Adel dan rekan-rekannya mengenai modul-modulnya, nanti bisa dicek bareng-bareng ya. Jadi di sini saya akan menggunakan beberapa shortcut supaya mempercepat kinerja di SketchUp-nya. Seperti rectangle, kalau kita menggunakan shortcut R gitu kan, line dari L. Pokoknya biasanya nama-nama tool awalan biasanya yang huruf awalnya itu biasanya jadi shortcut di keyboardnya tersebut gitu. Misalkan kayak rectangle R, line L, O itu orbit, bucket itu B gitu kan ya, dan semacamnya, dan yang lainnya. Saya sudah kirim modulnya. Oke, lanjut saja kita buat rectangle dengan ukuran sekitar 2 meter, mohon maaf, sekitar 2,8 kali 3 meter, 3,3 meter, 2800,300 ya, 3,3 meter. Setelah itu saya kasih ketebalan dengan menggunakan push pull, yaitu shortcutnya P. Saya klik di face-nya, dorong ke bawah, tulis angkanya ke bawah 15 cm. Ini adalah base-nya ya. Saya kasih contoh 15 cm ketebalannya, dan jangan lupa di group. Pastikan setiap objek itu harus di group ya, agar memudahkan kita nanti ketika ada proses revisi dan semacamnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan gunakan tool ekstensi yang pertama, namanya 1001 Bit Pro. Nah, ini saya akan menggunakan 1001 Bit Pro ini membuat dinding secara otomatis ya. Saya gunakan build different type of vertical walls, yang ini saya klik. Di sini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah yang akan sering kita gunakan ya, dinding normal. Yang kedua ini double walls untuk di negara-negara yang subtropis ya, negara-negara Eropa dan semacamnya. Yang ketiga ini adalah dinding partisi gypsum. Ini akan sangat memberatkan kinerja SketchUp-nya, jadi kita gunakan yang nomor 1 tipe dindingnya. Yang kedua maksudnya ini selanjutnya ya, step selanjutnya saya akan gunakan di sini ada beberapa wall alignment atau penempatan dindingnya, dimana nih ketika si mouse ini dikliknya gitu, mau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau dari tengah. Nah, biasanya kalau saya di SketchUp saya akan gunakan yang kanan atau yang kiri, kecuali Anda punya gambar AutoCAD-nya gitu yang satu garis bisa dibuat di center. Nah, untuk sementara saya gunakan yang kanan.
Lalu ketebalan dinding kan macam-macam ya, ada yang pakai hebel, bata merah dan semacamnya, gypsum 2 muka, gypsum 1 muka. Karena saya ingin menggunakan yang bata merah, jadi ketebalannya adalah 15 cm. Wall height-nya 3 meter, cukup ya. Ketinggian si dindingnya 3 meter udah cukup. Langsung tekan create wall. Dan di sini saya akan perhatikan, di sini ada proyeksi warna biru. Kalau misalkan arahnya ke sini berarti ini salah ya, karena dia berada di luar base. Jadi kita buat seperti ini. Saya double klik. Di akhir poin dia langsung menjadi dinding secara otomatis dan tergroup secara otomatis begitu ya. Setelah itu saya akan gunakan copy dengan menekan shortcutnya move tool. Move tool itu bisa digunakan untuk mengcopy apabila kita menekan Ctrl sekali. Tuh, ada icon plusnya di keyboard saya, di pointernya ya. Saya klik di sini, arahkan ke sini. Setelah itu saya akan buat satu lagi dinding ya, dengan ukuran yang sama. Dari sini ke sini, double klik kiri ya. Setelah itu saya tinggal kopikan, tekan M, tekan Ctrl seperti ini. Kenapa sih dipisah gitu kan ya? Biar nanti kalau misalkan Anda sedang ada revisi dan semacamnya, itu tidak harus dihapus semuanya. Jadi hanya hapus satu sisi dan sisi yang lain gitu. Jadi nggak harus semuanya dihapus gitu. Kalau keliling otomatis kehapus semua. Sekarang kita akan membuat sebuah opening jendelanya ya, lubang jendelanya dengan menggunakan bantuan tool ekstensinya juga. Nah, ini saya seleksi objek yang akan menuju ruang masuknya. Ada yang masuknya, kita klik kanan lalu kita hide agar bisa melihat di tampak depan seperti ini ya. Setelah itu saya akan membuat sebuah opening atau bukaan jendelanya dengan ukuran 1,5 kali 1,6 meter ya. Jadi sekitar ketinggiannya, sebentar kita ukur dulu dengan menggunakan dimension. Ini oh ya, lebarnya 1,5, tingginya 1,6. Jadi akan saya buat lebar jendelanya seperti itu ukurannya. Oke, langkah pertama saya akan menghadapkan seperti ini. Lalu langkah kedua saya akan gunakan create opening on vertical walls, yang ini nih, yang bolong sebelah dinding. Lalu klik yang sebelah kanannya, di sini saya klik. Di sini ada beberapa parameter, opening width sama height-nya. Di sini ada height sama width. Untuk width-nya tadi saya sudah buatkan ukurannya sekitar 1,5 meter dan tingginya 1,6 meter. Setelah itu tinggal tekan create opening. Saya klik di sudut yang menghadap dinding ini ya. Saya klik. Jangan posisinya miring seperti ini, pasti bolongnya ke arah sini gitu. Tapi kalau misalkan kita klik di sini, klik. Oke, setelah itu sebentar, ada yang salah ini. Create opening, saya klik di sini. Terus saya geser, ada distance, please pick point, enter horizontal distance. Saya geser 500 mili, enter. Lalu saya narik ke atas sekitar 80 cm tingginya. Oke, sepertinya tampilnya malah di bolongnya malah di depan yang di hide ya. Tapi nggak apa-apa, saya undo, saya ulang. Berarti kita menghadap ke belakang sini ya. Saya klik di sini, create opening. Karena di sini ada space 15 cm yang harusnya dari dalam itu 50 cm, berarti saya klik di sini ada horizontal, sebentar. Ada horizontal distance-nya ditambah dinding dalam. Kok nggak mau, sebentar. Saya klik. Terus saya kasih jarak misalkan 500 mili tambah 1,5 berarti 650. Saya tarik ke atas 800. Nah, kemana sih kok hilang? Oh, tetap yang ke seleksinya ini. Mungkin tadi saya salah. Ini harus di delete dulu. Saya buat lagi. Saya klik di sini, create opening, geser di sini. Jadi distance horizontalnya 500, enter, lalu geser ke atas
jarak dari lantai ke atasnya adalah 800, enter. Nah, dia jadi bolong seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat jendela secara otomatis dengan posisi dua panel. Jadi ceritanya saya ingin membuat dua panel dengan posisi vertikal ya, bukan horizontal. Misalkan saya buatnya seperti ini. Nah, buatnya dua panel seperti ini. Caranya gimana sih biar bisa langsung instan gitu kan ya? Caranya saya buat rectangle, shortcutnya R, saya klik di sini, arahkan ke sini, lalu saya seleksi face-nya. Hanya face-nya saja. Saya ingatkan hanya face-nya saja. Lalu saya gunakan tools yang ini nih. Divide selected face into panel. Saya klik. Lalu saya kasih row-nya. Nah, ini mau berapa panel ke atasnya nih? Kalau row-nya ke atas itu kalau row itu ke atas panelnya, kalau kolom itu ke samping panelnya. Jadi karena saya ingin membuat dua panel ke atas, berarti row-nya 2, kolomnya panelnya cukup ke sampingnya hanya 1. Berarti row-nya 2, kolomnya 1. Sedangkan saya akan menggunakan kusen aluminium. Berarti ini si depth-nya ini perhatikan di sini. Kalau saya klik width, di sini dimensinya akan mengikuti yang width-nya itu yang mana gitu. Yang depth-nya juga yang mana. Nah, yang depth ini saya akan gunakan yang 8 cm, yang ini 4 cm. Yang tengahnya saya klik, yang ini adalah 4 cm. Saya tekan create panel, secara otomatis dia menjadi jendela dengan dua panel begitu. Nah, sekarang saya akan memodifikasi sedikit karena ukurannya supaya tidak sama ya. Saya masuk ke edit mode, cukup double klik kiri. Tandanya edit mode itu seperti apa? Supaya kan ini dalam keadaan grup nih. Ini kalau kita tekan satu klik aja lalu kita pindahkan, ini kepindah semua karena dalam keadaan ngegroup. Begitupun dinding ini kalau kita pindahkan juga dalam keadaan grup. Nah, gimana caranya supaya bisa memodifikasi? Karena ini nggak bisa di push pull, di offset, dan semacamnya. Cukup double klik kiri seperti ini. Nah, apabila face-nya sudah terseleksi, line-nya sudah terseleksi, baru itu sudah bisa dimodifikasi. Tapi masalahnya si panel ini masih dalam keadaan grup. Kita biarkan saja dulu. Saya ingin menseleksi objek yang tengah ini supaya agak turun kurang lebih sekitar 20 cm. Setelah itu saya baru masuk lagi ke grup yang kaca ini, masuk ke edit mode, saya seleksi line-nya ini, kedua line-nya ini saya turunkan juga 200 mili dengan menggunakan move tool. Setelah itu, nah ini nih biasanya kalau kalian ingin merender secara realistik, saya sarankan kalau misalkan di bawahnya ada jendela atau bukaan jendela yang bisa dibuka jendelanya, ini di offset dulu 3 mili agar ketika nanti di render dia tidak bersatu dengan kusennya ya. Setelah itu baru kita seleksi kedua objeknya, kita reverse. Kenapa sih di reverse? Karena posisi face-nya itu adalah terbalik. Biasanya kalau default itu ada warna abu dan putih, ya kan? Diusahakan semua face-nya warna putih karena itu posisinya terbalik. Apabila nanti di render materialnya nggak akan terlihat, lightingnya nggak akan terlihat. Jadi diusahakan face-nya kita reverse. Caranya gimana? Klik kanan, reverse face. Ya, saya ulang, klik kanan, reverse face. Seleksi dulu objeknya, klik kanan, reverse face. Nah, setelah itu saya ingin membuat sebuah jendela, daun jendela secara otomatis. Jadi saya akan menggunakan yang ini nih, create window frame. Saya akan meng-create sebuah window frame dengan posisinya ini ada D, ada width ya. Di sini di parameternya ada yang bevel, ada yang recess, atau yang extrude edge. Saya akan gunakan yang rectangular frame. Setelah itu saya akan ubah yang frame depth-nya ini menjadi 6 cm, sedangkan si width-nya jadi agak lebar gitu. Jadi kebalik, sorry. Yang ini 4 cm, yang ini 6 cm. Saya tekan create window frame, otomatis dia menjadi daun jendela ya. Otomatis pintu ini sudah bisa dibuka.
Nah, sekarang kita keluar dari edit mode dengan menekan escape di keyboard. Tekan escape, tekan escape. Udah keluar dari edit mode-nya. Nah, kita lanjut ke pembuatan ranjang atau divan kasurnya ya. Kita buat ukuran kasurnya dengan ukuran 2 meter kali 1,6 aja ya. Karena ini ukurannya kita menghadap 3 meternya itu ke sini nih. 3 meter bersihnya itu di sini nih. Dan 2,5 meternya di sini. Ya. Jadi kita akan membuat sebuah orientasi kasurnya menghadap seperti ini ya. Dengan ukuran kita buat sekitar 2 meter kali 1,7 meter. Saya lebihin 10 cm agar tidak terlalu mepet dengan ukuran kasurnya. Setelah itu saya kasih objek ini ketebalan atau kasih volume dengan menggunakan extrusion atau push or pull ya. Di sini saya akan memberikan ketinggian dengan kurang lebih di 60 cm, kegedean kayaknya, tapi udah cukup sih kayaknya. Dan 60 cm turunin aja deh 10 cm, jadi tingginya 50 cm. Setelah itu saya offset di bagian dalam offset. Nah, ini yang membedakan shortcut dari yang lain. Kalau tools lain, line, L, O, orbit gitu kan ya, huruf awalannya itu pasti dijadikan shortcut. Berbeda dengan offset. Kalau offset itu shortcutnya adalah F, Fanta ya. Saya klik sekali di sini, lalu saya kasih ketebalan sekitar 3 cm dulu untuk sementara ya. Setelah itu kita turunkan ke bawah seperti ini, kita kasih base. Ini kan kedalamannya 50 cm ya. Saya naikkan sekitar 6 cm, berarti dikurang 6 cm 40 seperti ini. Setelah itu diusahakan setiap membuat model apapun kita group ya. Kita group dan kita akan membuat sebuah storage, entah itu nanti untuk penyimpanan sepatu, baju atau yang lainnya. Yang penting di sini ada storage-nya ya. Di sini saya akan meng-offset sekitar 3 cm juga, tapi yang ini karena ini base-nya naik 6 cm, line ini kita stretch dengan menggunakan move tool. Jadi move tool itu tidak hanya untuk memindahkan objek, tapi bisa nge-stretch seperti ini, merenggangkan ya. Jadi kita kasih 3 cm seperti ini, dan karena ini udah sama dengan base yang bawah, kita tinggal lubangi dulu untuk sementara ya. Kurang lebih seperti ini untuk membuat divannya. Nah, sekarang di sini saya turunin sedikit sekitar 3 tambah 5 cm, jadi 8 cm untuk tahanan nanti rangka si divan kasurnya ya, si rangka divan kasurnya. Setelah itu di dalam grup saya akan membuat objek ini menjadi grup lagi. Kenapa? Karena nanti saya akan memasukkan sebuah objek lain seperti nanti ada rangkanya dan semacamnya. Jadi saya buat grup, lalu saya buat rectangle seperti ini. Fungsinya untuk apa sih di grup lagi? Agar objek yang lain tidak masuk ke grup atau ke objek A dan objek B. Misalkan objek ini dan objek yang ini tidak bersatu gitu ya. Setelah itu saya turunkan sekitar mungkin di 5 cm kurang lebih seperti ini. Terus saya buat rangkanya dengan menggunakan, nah ini sebenarnya alternatif saya ya, saya yang buat gimana caranya supaya face ini menjadi rangka. Kita buat dengan cara menggunakan yang tadi, membuat sebuah jendela panel itu, tapi kita praktekkan langsung membuat rangka si divan kasur ini. Kita klik di sini, kita buat row-nya menjadi 6, sedangkan kolomnya 3. Kita tes dulu ya. Sedangkan untuk rangkanya saya menggunakan kayu, boleh bebas ya kayunya ukuran berapa. Saya buat di sini 6 cm, yang ini 4 cm, ini 4 cm. Kita coba dulu. Kita tes dulu ya. Kita tekan create panel. Oh, ternyata salah, kebalik. Berarti bukan
si si row-nya itu kebalik. Yang ini ternyata harusnya 3 panel dan yang ini 6 panel. Kita coba lagi create panel. Oke, kurang lebih seperti ini untuk membuat rangka. Sebenarnya rangka itu ada beberapa rangka yang berbeda-beda ya. Kalau saya lihat di sini ada yang bentuknya menggunakan kayu mahoni ukuran 6 kali 2 ya, 6 kali 3, 5 kali 3 ya kalau salah. Terus ada juga yang rangkanya agak jarang gitu, agak ukurannya agak jauh menjauh. Nah, tapi ini kalau kekurangan dari rangka seperti ini, saya hapus dulu face yang bagian ini karena dijadikan rangka. Nah, ini kita naikkan ke atas, lalu turunkan sekitar ketebalan multiplex 12 mili mungkin ya. Nah, rangka ini kekurangannya harus ditutup dengan multiplex supaya rata gitu ya. Seperti ini. Saya gunakan grup lagi si rectangle ini, lalu saya push ke atas atau pull ke atas 12 mili. Nah, kurang lebih seperti ini rangkanya gitu ya. Barangkali ada yang salah dan semacamnya, mohon maaf ya. Di sini saya membuat sebuah grup, tapi di sini ada beberapa grup lagi. Supaya apa? Ada identifikasi objeknya, jangan sampai disatukan ya. Jadi sangat memudahkan kita nanti untuk proses revisi. Intinya itu sih. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah rangka tengah. Sebenarnya nanti ada rangka tengahnya juga ya untuk nahan si beban orang di sini. Tapi kita langsung saja buat sebuah laci otomatis. Sebuah laci di sini saya buat rectangle. Setelah itu saya akan menggunakan copy multiple. Mungkin ini masih ada beberapa yang masih awam bagaimana cara menggunakan copy multiple. Caranya, saya seleksi line-nya seperti ini. Lalu saya tekan M, tekan Ctrl, geser ke endpoint sampai ke ujung. Lalu saya akan bagi 4 biji line-nya. Mungkin ada beberapa yang sudah bisa, ada juga yang masih awam. Terlihat dari sini kalau ukurannya terlalu besar untuk sebuah laci, saya seleksi semua line yang bagian atas, lalu saya turunkan. Ini berapa nih ukurannya nih? 360. Saya turunkan sekitar 60 mili atau 6 cm. Ini saya delete line yang mengganggunya. Lalu yang ini saya turunkan juga 6 cm. Oke, kita balik lagi ke face ini. Nah, mungkin ada beberapa juga yang belum paham tentang grup dan komponen. Sebenarnya kalau saya jelaskan sedikit, apa perbedaan grup dan komponen? Kalau kita grup, di sini ada tulisan solid group in one model. Kalau kita copy, terus kita kasih klik kanan, ya, kita copy, klik kanan, lalu kita make komponen, kita kasih nama Q. Seperti ini, saya copy ke sebelah belakang. Saya akan modifikasi yang 2 grup ini, salah satunya. Ini ada solid group 2 dalam model dan ada komponen 2 dalam model. Saya modif salah satu yang grup ini. Tidak ada perubahan sama sekali pada grup yang sebelahnya. Saya coba modif yang komponen. Ada perubahan dengan komponen yang sama. Nah, itu perbedaan grup. Kalau grup mau dikopikan berapapun dengan ukuran yang sama dan semacamnya, itu tidak bisa ikut termodifikasi. Berbeda dengan komponen. Kalau komponen kita kopikan lalu kita modifikasi, mereka akan ikut termodifikasi. Itu perbedaan grup dan komponen. Nah, di sini saya akan membuat si laci ini menjadi sebuah komponen. Caranya gimana? Di sini saya akan menggunakan tool ekstensi yang lainnya, namanya S4U Component yang ini. Saya klik. Nanti secara otomatis kalau kita modifikasi salah satunya, maka ikut termodifikasi. Saya kasih jarak 3 milian supaya nanti di rendernya terlihat realistik, dan saya kasih ketebalan 2 cm ke belakang. Setelah itu, supaya memudahkan memodifikasi supaya ada laci di belakangnya, saya kopikan ke bagian luar.
Setelah itu kita modif di bagian belakangnya dengan jarak misalkan 1 cm kita offset lagi 1 cm, dan kita buat line yang bagian ini bersatu, dan kita push ke belakang dengan ukuran misalkan paling panjang ya, sebenarnya laci itu 30 cm bagusnya, tapi kita buat yang agak jauh ke belakang 40 cm. Setelah itu saya buat line itu shortcutnya L, push ke belakang 1 cm, dan inilah hasilnya lacinya ya. Bisa di sini nggak akan terlihat apabila kalau kita move. Nah, dia ikut otomatis termodifikasi karena sudah saya buat komponen sebelumnya ya. Oke, saya hapus dengan menggunakan erase. Shortcut erase itu adalah E ya. Oke, dipan sudah jadi. Kita buat kasur. Kita buat kasur dengan menggunakan rectangle dengan ukuran sekitar 2 meter kali 1,6. Berarti kasur ukuran nomor 2 ya, kalau nggak salah. Saya move ke atas seperti ini. Saya pindahkan kurang lebih di sini. Saya kasih spare 10 cm. Takutnya ada yang kasurnya ukurannya nggak normal gitu. Suka ada gitu kan ya. Saya geser 5 cm dan saya kasih ketebalan sekitar 25 cm. Anggaplah kasurnya mahal ya, tebalnya 25 cm. Setelah itu gimana caranya supaya kasur ini terlihat seperti kasur pada umumnya gitu, walaupun memang agak sedikit kaku. Kita gunakan tool ekstensi yang lainnya dengan menggunakan round corner ya. Round corner ini fungsinya untuk memberikan efek bevel atau efek ngeround atau efek bending ya. Syaratnya adalah seleksi semua objeknya, si line atau si edges ini harus terseleksi semuanya. Setelah itu kita gunakan yang warna kuning ini, round corner. Saya klik, saya kasih ukuran mohon maaf, ini saya geser dulu. Saya kasih offsetnya sekitar 5 cm mungkin. Oke, udah cukup. Offsetnya ini terlihat di sini ada titik merah, hijau, hijau. Yang merah ini akan menghilang, sedangkan yang hijau ini akan melengkung kalau kita tekan enter dengan offset 5 cm ya. Dan ini adalah segmen, ini adalah nanti bentuk lengkungannya itu ada berapa segmen ya. Saya tekan enter, dia otomatis ngebending. Tunggu sebentar. Oke, dan akhirnya jadinya seperti ini ya. Setelah itu saya group. Pastikan setiap objek di group. Saya selalu mengingatkan ke peserta saya juga yang kursus di tempat saya, objek apapun itu selalu di grup terpisah ya. Oke, kita sudah dapat bentuk kasurnya kurang lebih ya. Nah, sekarang kita buat sebuah selimut dengan ukuran misalkan anggaplah selimutnya 1,2 kali ini kasur selimutnya bukan selimut ukuran normal ya. 1,2 kali 1,6 misalkan. Kayaknya kurang lebar. Kita simpan aja dulu objek ini, kita move ke bagian tengah di sini, lalu geser ke sini. Kayaknya kurang deh. Kalau 1,2 pas banget. 1,6 pas banget. Di sini saya tambahin 30 cm. Kayaknya kurang deh, 30 cm lagi. Setelah itu saya geser lagi 60 cm. Jadi ke samping 60, ke kiri juga 60. Nah, di sini saya akan membuat objek ini menjadi beberapa. Jadi si rectangle ini akan dijadikan sebuah selimut ya. Caranya kita harus menggunakan tool JHS Power Bar. Seleksi face-nya, lalu saya akan gunakan yang ini nih. Split up. Saya klik, divisionnya saya kasih 30 supaya bentuknya menjadi beberapa rectangle. Semakin banyak divisionnya, semakin banyak rectangle yang masuk ke sini ya. Ke sini 30, ke samping juga 30. Setelah itu kita group.
Nah, terus gimana caranya supaya objek ini menjadi sebuah selimut? Caranya, kita gunakan tool ekstensi yang namanya CloudWorks. Mungkin ada beberapa yang masih awam ya untuk tools ekstensi ini. Saya seleksi objek ini menjadi sebuah base untuk menahan si selimut ini. Caranya, klik kanan, CloudWorks, make collider, ya, dibuat sebagai objek yang ditabrakkan pada selimutnya. Itu udah. Nah, sekarang yang ini klik kanan, terus mana sih? Sorry, sebentar. CloudWorks. Nah, ini kita buat make cloud karena ini akan dijadikan selimutnya. Setelah itu kita seleksi selimutnya, lalu kita gunakan play, toggle play. Kita klik OK, dia turun dan jadilah sebuah selimut. Nah, ini bisa ditarik-tarik nih. Ini kita bisa tarik gitu kan, tarik seperti ini, tarik, ini tarik. Pokoknya kita buat objek ini seperti alaminya selimut yang habis dipakai gitu. Setelah itu kita klik stop dan inilah hasilnya. Nah, terus gimana biar kelihatan lebih smooth? Kita gunakan subdivision ya. Tapi kayaknya ini udah cukup, udah bagus. Kita tinggal pindahkan lagi ke objeknya, objek yang di sini. Baru nanti kita akan coba buat objek ini lebih dikasih tekstur nantinya ya. Ini sepertinya saya balikan lagi, ternyata ini juga harus dijadikan collider. Saya klik kanan, CloudWorks, make collider. Jadi nanti dia nggak akan nabrak ke sini ya, nggak akan tembus. Terus kita play lagi. Kita play lagi, tunggu sampai, ups, salah. Yang ini kita lupa, yang ini belum dikasih collider ya. Kita kopikan lagi objek ini. Oke, setelah itu kita play. Kita play, tunggu sampai dia turun, baru kita tarik-tarik ya. Oke, sekiranya kalau sudah dirasanya udah cukup, kita stop, klik stop ya. Tapi ini nggak mungkin, kita play lagi. Ini kita harus turun dulu, nunggu turun, baru kita stop. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuat selimut ya. Nah, untuk bantalnya sendiri sih sebenarnya bisa dengan menggunakan CloudWorks, tapi untuk mempercepat waktu saya kopikan yang sudah ada. Ini saya copy, saya pastekan di sini. Cara kopinya tekan Ctrl C lalu tekan Ctrl V di objek sini ya. 90 derajat. Saya pindahkan ke sini. Oke. Kurang lebih seperti ini. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba bikin yang namanya lemari. Lemari saya akan buat sama ukurannya dengan lebar si dipan kasurnya tersebut supaya pas, dan saya akan buat dia sampai nempel ke ceiling atau plafon ya, kurang lebih seperti ini. Seperti biasa, jangan lupa di grup. Setelah di grup, kita akan buat, memang sih ini kekurangannya ketika kita bikin compact bedroom seperti ini, kita harus berkorban sedikit demi volume biaya juga ya, karena di sini nggak akan kepake, tapi kita harus tutup mau nggak mau gitu kan ya. Kita offset di sini sekitar 3 cm juga, lalu kita push ke belakang. Biasanya tebelnya yang belakang itu pakai multiplex ya, tapi selalu ada space, kita kasih 48 cm aja. Oke, saya hapus yang ini, garis yang tidak diperlukan kita hapus saja. Setelah itu kita keluar dari edit mode, kita bikin skat-skatnya dengan cara manual saja. Kita buat rectangle seperti ini, lalu kita group. Setelah di group, kita buat komponen.
kasih nama skat vertikal. Oke, caranya klik kanan make komponen, lalu dikasih nama skat vertikal. Setelah itu saya kopikan dari ujung ke ujung. Ini kalau nggak salah lebarnya 16, kita bagi per 4 sentian, kita bagi 4. Di sini ada distance-nya, garis miring 4 ya. Saya ulang, seleksi objek dari ujung, lalu kita kopikan juga ke ujung sebelah kanan, lalu tekan garis miring 4, enter kalau ingin dibagi 4 ya. Setelah itu yang ini karena tidak dipakai kita delete, yang ini juga tidak dipakai kita delete. Lalu kita masuk ke edit mode si komponen tersebut, kita push ke samping 1 cm, pull ke samping kiri juga 1 cm. Ini untuk untuk skatnya hanya 2 cm aja tebalnya, nggak harus besar tebal. Dan di sini saya geser ke belakang sedikit, sekitar 2 cm untuk bukaan pintunya. Atau kita buat sliding aja ya, mungkin ya, pintunya sekitar 4 cm. Berarti nanti ada yang pakai hanger, ada yang dilipat ya. Setelah itu saya coba di area yang sebelah kiri, ini untuk penempatan baju diusahakan kalau yang sekiranya sering digunakan itu dipakai yang menghadap dekat ke area akses masuk. Nah, kalau misalkan yang ini, misalkan kita akan coba buat objek ini, di klik kanan lalu di make unique. Fungsinya apa? Supaya komponen ini apabila dimodifikasi, yang ini tidak ikut termodifikasi, yang dua objek ini. Saya masuk ke edit mode, pull ke atas sekitar 1,2 meter ya. 1,2 meter kayaknya untuk baju yang setengah badan ya. Biasanya 1 meteran baju untuk cowok-cowok atau cewek juga yang kaos gitu aja, 1,1 meteran harusnya. Saya turunin lagi 10 cm. Terus saya buat sebuah ambalan di sini. Saya grup. Nah, ambalannya baru kita kasih ketebalan 3 cm. Kenapa? Karena ini nanti untuk menggantung si hangernya nantinya 1,1 meter ya. Seperti ini. Lalu saya buat sebuah hanger dengan menggunakan sebuah line dari sini sekitar jarak 10 cm. Pastikan dikasih jarak 10 cm agar tangan masih nyaman ketika ingin menggantungkan sebuah baju ya sama gantungannya. Saya seleksi line-nya, lalu saya gunakan dari JHS Powerbar line to tube seperti ini. Jadi line ini akan diubah menjadi sebuah pipa dengan diameter misalkan 3 cm ya. Lalu tekan klik OK. Tuh dia langsung jadi pipa besi ya. Sebenarnya saya ingin membuat lebih detail lagi dengan ada ringnya gitu kan ya, ada skrupnya dan semacamnya, tapi nggak akan keburu, jadi saya cukup buat pipa seperti itu aja. Nah, terus yang kedua ini kita kopikan ke bagian atas dibagi dua aja ya, untuk menyimpan storage apa gitu yang besar kayak koper dan semacamnya. Ini bisa dikopikan ke sini lalu dibagi dua, enter. Sudah pasti ukurannya sama rata kalau kita gunakan copy multiple seperti barusan. Nah, sekarang kita bikin lagi sebuah rectangle langsung saja ke sini ya. Nah, ini supaya aksisnya tetap biru, sebentar, ini saya geser, ini tekan shift supaya objeknya tetap posisinya di sini gitu. Set. Nah, klik, saya group. Lalu saya jadikan komponen juga. Oke, setelah itu baru kita push ke atas per 40 sentian. Tekan X4. Sepertinya udah cukup. Nah, seperti ini kurang lebih. Setelah itu kita push ke bawah 2 cm. Ini enaknya kalau di komponen ya. Jadi termodifikasi semuanya. Nah, ini untuk baju. Sebenarnya lemari juga kan ada keperluan untuk aksesoris seperti laci untuk penyimpanan gesper atau kerudung dan semacamnya, itu harusnya disiapkan. Tapi di sini saya akan buat tidak terlalu detail ya, takutnya nggak keburu waktunya.
Saya buat seperti ini. Lalu saya akan buat pintu lemarinya. Pintu lemarinya kita buat geser aja ya, pintu geser. Kita bagi 3 seperti ini. Garis miring 3, enter. Setelah itu saya seleksi semuanya. Lalu gunakan export view komponen yang range. Saya klik, masuk ke edit mode, offset 3 mili seperti biasa untuk nanti biar kelihatan ketika di render pintunya. Lalu geser ke belakang 2 cm. Setelah itu kita keluar dari edit mode, yang ini mundur sekitar yang tengah mungkin ya, agar bisa ini 4 cm udah cukup. Terus yang ini kita modifikasi supaya tidak terlihat terlalu monoton, kita kasih 8 cm untuk tali air atau list aluminium atau list stainless ya, boleh seperti ini 1 cm. Setelah itu ini udah jadi, ini bisa digeser-geser ya nanti. Nah, ini bisa digeser-geser. Setelah itu baru kita buat sebuah meja ya, sebuah meja dengan ukuran, karena di sini ukurannya terlalu sempit, jadi saya akan membuat mejanya dengan lebar 50 cm. Sebenarnya lebarnya itu standarnya 60 cm ya. Saya buat di sini dengan ukuran 1,2 meter kali 50 cm. Setelah itu saya seleksi objeknya, di grup, push ke atas. Standar ketinggian meja kerja ya, meja belajar 75 cm. Setelah itu masuk ke edit mode, kita offset sekitar 3 cm dan kita turunkan ke bawah seperti ini. Setelah itu saya push ke bagian belakang dan ya kurang lebih seperti ini. Tips buat kalian agar renderannya semakin realistik. Saya tekan Ctrl A untuk menseleksi semuanya. Saya gunakan round corner. Pastikan kita gunakan efek round ini supaya terlihat nanti kalau di render itu kelihatan ada efek edgingnya ya. Kita kasih aja 2 mili seperti ini. Setelah itu kita kasih segmennya itu sekitar 5 saja, lalu klik enter di mana saja. Jadi nanti kalau di render itu kelihatan tidak runcing gitu, kelihatan kayak ada efek di edging gitu ya, ada efek dempulan dan semacamnya nantinya. Nah setelah itu baru yang kita bikin sebuah lacinya, storage-nya ya. Kita buat ukuran 30 kali 40 cm. 30 kali 40 cm. Lalu saya push ke atas sekitar 50 cm dan saya group, lalu saya offset 2 cm dan saya push ke belakang sekitar 38 cm. Ini jangan lupa dikasih naik ya, jangan terlalu tipis ke bawah, 2 cm tambah lagi. Jangan lupa di group. Setelah di group saya buat rectangle dengan ukuran lubang tersebut, dan seperti biasa saya akan kopikan yang di sini sekitar 25 cm, mungkin 30 cm ya. Yang atasnya laci, yang bawahnya bisa bukaan pintunya ya. Oke, di sini saya akan langsung menseleksi semuanya gunakan Face to Component Arrange. Ukurannya berbeda, tapi kalau kita modifikasi, ini akan ikut termodifikasi. Nah, itu salah satu kelebihan Face Component yang Range, yang support you ya. Berbeda dengan komponen yang kita buat manual. Ukurannya harus sama. Kalau ini bisa berbeda. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan terakhir kita bikin sebuah plafon seperti ini. Gimana sih cara bikin drop ceiling secara cepat gitu kan ya? Kita push dulu ke atas 5 cm untuk ketebalannya. Jangan lupa di group. Setelah di group, masuk ke edit mode, kita seleksi line-nya, kita kopikan ke depan sekitar 50 cm. Setelah itu saya kopikan lagi ke belakang si line ini 5 cm. Yang objek ini kita kasih efek drop ceiling, turun 5 cm dulu untuk level indirect light-nya atau hidden light-nya. Setelah itu face ini saya kopikan ke bawah dan saya
push ke bawah 100 mili untuk gypsumnya sama rangkanya mungkin ya, seperti ini. Dan ini juga sudah jadi tuh drop ceilingnya ya, begitu. Oke, setelah itu baru kita akan memasukkan sebuah material dari Tako ya. Saya buka ke Google, cari yang namanya tako.co.id. Nah, ini di sini udah langsung disediakan di beberapa produk ya, mulai dari laminate, flooring, hardware dan semacamnya. Di sini saya akan mencari yang namanya HPL. Karena bangunannya ruangannya kecil, jadi saya akan buat warnanya itu warna yang terang-terang ya, supaya cahayanya itu bisa memaksimalkan, merefleksikan gitu kan ya. Jangan sampai kalian membuat sebuah ruangan kecil dengan warna-warna yang gelap, itu akan membuat terlihat lebih sumpek nantinya. Oke, kita pilih misalkan yang ini, kita klik kanan, lalu kita save image, lalu kita simpan di file saya ya pastinya. Sebentar, ke Tako. Nah, ini sebenarnya udah saya simpan di sini filenya beberapa, jadi saya nggak usah nge-save, tinggal langsung masuk lagi ke sini. Saya akan membuatnya dengan menggunakan Paint Bucket. Tekan huruf B. Setelah tekan huruf B, mungkin di sebelah kiri ada materials. Nah, materials ini diusahakan ketika kalian ingin membuat material baru, pastikan materialnya berada dalam keadaan default. Terus gimana caranya dalam keadaan default? Cukup klik saja di sini, set material to default ya, saya klik. Nah, setelah itu baru kita tekan create material, saya klik. Setelah itu klik open atau browse material image, saya klik di sini dan kita cari filenya yang sudah kita simpan. Nah, misalkan yang ini ya, kita klik open, lalu kita ubah, misalkan lebarnya 800 mili aja dulu. Saya klik OK. Saya coba masukkan ke edit mode si objek ini, lalu tekan huruf B. Nah, masalahnya di sini teksturnya saya nggak mau posisinya berdiri. Gimana caranya supaya posisinya tertidur? Seleksi face yang sudah dikasih material, klik kanan, tekstur, position. Setelah itu kita rotate. Rotate dengan menggunakan aksis yang tools yang hijau ini. Tools hijau ini bisa nge-scale sama nge-rotate ya. Seperti ini. Dan ini sudah jadi. Lalu yang ini kita masuk ke edit mode. Yang ini juga kita gunakan material yang sama. Karena ini tiling, kita ubah, klik kanan, tekstur, position, kita ubah. Nah, ini yang si merah ini bisa ngegeser objek. Tuh, ya. Terus yang hijau ini kita bisa ngerotate. Tuh, ya. Tuh, dia langsung jadi. Enaknya komponen langsung diberikan semua materialnya karena sama ya nama komponennya. Setelah itu yang ini juga sama, kita kasih material, kita gunakan sample pen, klik di sini, arahkan ke sini. Oke, sepertinya udah cukup. Dan langkah terakhir baru kita masukkan yang namanya beberapa. Oh, ada yang lupa. Saya belum bikin ambalan di sini. Saya bikin ambalan dulu, sebuah rectangle dengan ukuran 2,5 kali 250 kali 1200 atau 1,2 meter kali 25 cm ya. Standar ambalan gak harus lebar-lebar, 25 cm udah cukup karena di sini ruangannya terlalu kecil. Lalu jarak dari top table meja ke atas itu berapa sih pasnya gitu kan? Kita kasih kalau 80 cm udah cukup. Setelah itu kita kasih ketebalan dengan 3 cm dan kita jadikan komponen. Kita kasih namanya ambalan. Tekan create, lalu kita kopikan sekitar 40 cm dan udah jadi. Kita mau kasih material yang ini juga boleh ya. Oke, terus kita tambahkan material yang glass pada kacanya.
Yang ini. Oke, sip. Udah hampir jadi. Kita coba masukkan material kepada objek yang teksturnya ngaco ini, berkonturnya ngaco gitu kan ya. Caranya gimana? Kita tekan huruf B, lalu kita cari misalkan di sini ya. Kita cari yang ini nih, contoh, ini hanya contoh. Nah ini kan acak-acakan tuh teksturnya. Kita bisa gunakan bantuan tool dari V-Ray. Sebenarnya V-Ray dari 3,4, V-Ray versi 3,4 ke atas itu sudah ada. Kita seleksi objeknya, lalu kita gunakan yang ini, spherical projection. Tunggu sampai beres, masih loading. Nah, tuh dia jadi ngikutin teksturnya nge-spherical gitu kan ya. Dan yang ini saya klik coba, tuh dia tidak apa ya, jadi beraturan, berbeda kalau kita tambahkan misalkan tekstur yang lain. Sebentar, oh udah nggak bisa ya, jadi teksturnya dia jadi beraturan seperti ini. Nah sekarang kita coba tambahkan beberapa kursi. Sebenarnya saya udah nyimpen di sini ya, tapi kalian bisa download di 3D Warehouse, itu gratis beberapa library-nya. Jadi ini bisa ditambahkan beberapa komponen seperti ini ya, untuk mempercantik nanti ketika di rendernya. Seperti ini, saya pastekan ke area sini, kita rotate 90 derajat dan kita geser seperti ini, kurang lebih ya, sip, cukup seperti ini. Oh ini agak kurang ya. Oh untuk lantainya juga sama, saya bisa menggunakan laminate yang dari Taco. Saya gunakan ke default, saya klik, lalu klik folder, pilih materialnya, misalkan yang ini, klik open, kita ubah ukurannya 80 cm misalkan, klik OK, lalu tekan B, dan hasilnya seperti ini ya. Tingkat kesulitan untuk memasang laminate yang herringbone seperti ini adalah butuh effort tinggi ya, karena lumayan menyusunnya di pekerjaannya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk memodeling sebuah bedroom yang ukuran ruangannya kecil. Begitu barangkali Teh Adel. Oke, siap, luar biasa sekali. Ini dengan waktu 45 menit tadi ya kurang lebih Mas Robi sudah bisa menyelesaikan untuk compact bedroom. Ini luar biasa sekali. Banyak rekan kita juga tadi banyak yang komen nih Mas Robi, Hmm, materinya bagus, mudah dipahami nih, luar biasa Mas Robi. Oke, hmm, Mas Robi, di sini juga tadi saya lihat sudah banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan kita. Saya izin untuk bisa bacakan dari yang teratas ya Mas Robi. baik silakan. Oke, nah di sini mungkin ada pertanyaan dari Pak Esa, kami at work. Di sini bertanya, pluginnya ini free download nggak, Coach gitu. Nah ini kira-kira gimana nih Mas Robi? Gratis atau berbayar sih untuk pluginnya ini? Baik. Ada beberapa yang gratis seperti 1001 bit yang membuat dinding, jendela gitu kan ya. Eh, Pokoknya yang 1001 bit ini ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalau yang Pro ini saya beli berbayar. Kalau yang free-nya nanti saya kasih juga gratis ke rekan-rekan. Terus ada juga JHS Power Bar yang benar-benar free juga. Ini tadi saya sempat membuat sebuah hanger gantungan baju dengan menggunakan line tutup. Ini juga free. Nah, selebihnya yang lain memang berbayar yang lain gitu. Begitu. Oke, berarti direkomendasikannya ada 1001 bit sama JHS Power Bar ya Mas Robi, yang Betul, gratis itu. betul. Harganya sih Oke, memang siap. enggak terlalu mahal, murah sih. Nanti barangkali kalau ada yang mau beli juga bisa gitu lewat via saya atau langsung ke websitenya langsung. Websitenya namanya Sketch Education. Oke, nah itu mungkin boleh dicatat nih rekan-rekan semuanya yang barangkali mau beli atau misal mau beli lewat Mas Robi juga bisa sekalian, nanti dibantu sama Mas Robi nih. Oke, Mas Robi, nah ini di sini juga ada pertanyaan dari Pak Usep Nasrullah.
Pause Mm-mm. bertanya, ketika render, apakah semua objek dikasih jarak dari objek lain seperti finding? Terus kalau boleh minta setelan material biar kelihatan seperti HPL Dove dan glossy. Baik. Mungkin untuk settingan itu harusnya masuknya ke materi V-Ray ya, rendering ya. Tapi kalau misalkan apakah setiap objeknya harus dikasih jarak sesuai yang saya arahkan? Saya sarankan misalkan entah nanti jarak antara lemari ini harusnya ini dikasih per 3 milian lah biar kelihatan nanti ketika di render itu nggak terlihat bersatu. Biasanya walaupun di sini ada garis tapi kalau kita render tetap aja dia nggak akan kelihatan gitu. Tapi dengan dikasih jarak 3 mili, 2 mili, itu pasti akan kelihatan ada efek shadingnya nantinya. Begitu, Teh Adel. Oke, nah kemudian di sini juga ada pertanyaan dari Pak Burhanuddin nih, Mas Robi. Bertanya, kalau saya render arah 45 derajat garis lurus malah patah-patah, apakah semua pengaruh dari SketchUp atau memang laptopnya? SketchUpnya ini pakai yang tahun 2021 nih, Mas Robi. Sebenarnya nggak pengaruh sih, Teh Adel mengenai versi SketchUp-nya mungkin dari spesifikasinya mungkin yang terkendala nantinya. Oke, berarti bukan pengaruh dari laptop ya, mungkin lebih ke spesifikasinya ya, Mas Robi. Ya, Oke, nah mungkin dari Pak Burhanuddin bisa dicoba nih untuk speknya, kira-kira bisa dicek juga ini. Oke, di sini kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Rosdanisa. Yang pertama, pada bagian style ada select, kemudian ada edit dan mix. Di bagian edit ada edge, profile, dan seterusnya. Perbedaan masing-masingnya apa ya, Mas Robi? Ini mungkin dijawab terlebih dahulu karena ada satu lagi pertanyaan nih dari Pak Rosdanisa nih, Mas Robi. mohon maaf, maksudnya dari materialnya ada select, ada edit gitu maksudnya? Atau mana ya? Pada bagian style tadi ada bagian untuk select, terus kemudian ada edit dan mix. Di bagian edit ada edge, profile dan seterusnya. Perbedaannya itu apa tuh masing-masingnya itu, Mas? Pertanyaannya agak membingungkan. Agak Maksudnya tools membingungkan ya. apa ya? Tools apa gitu? Oke, mungkin dari Pak Rosdenisa boleh sekali untuk bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya nih Pak, biar dari Mas Robi nggak bingung nih untuk menjawabnya. Mungkin di sini masih ada Pak Rosdenisa, kita coba cek. Oke, ternyata Ya. Bapak Isanya, oh ada, sudah on Ada. mic. Ya. Halo Pak, Halo mungkin Mbak boleh Adel. dibantu untuk sampaikan Pak. Ya. Sudah Oke, kedengaran Mbak? Udah, udah. oke tadi Oke. pertanyaannya kan ada dua ya. Ya. Boleh Ya Mbak Adel. dibantu sampaikan aja nih, biar bisa langsung dijawab oleh Mas Robi. Nah, Mas Robi di situ kan ada di edit itu kan ada edge, profil dan ini ya seperti sampai dash itu Mas. Oh, yang pakai run Cardar maksudnya? Ya, Toolsnya? maksudnya ini kan di samping style ini kan ada yang 3D printing, terus arsitektur, terus yang construction kan. Nah, di sebelahnya itu kan ada edit tuh Mas. Oh, yang ini, edit. Nah, ya. Hmm, Nah, itu perbedaan antara edge sama profil sampai dash itu gimana ya, Mas? Edge, profil, sama dash. Ya. Sebenarnya itu mungkin masuknya ke style ya, yang di edit mix ini ya. Nah, ya betul betul. Nah, Fungsinya di sini apabila nanti Pak Isa modelnya sangat berat, diusahakan profilnya dihilangkan, di-uncheck, dan desisnya di-uncheck juga. Jadi nanti akan mengurangi apa ya, maksudnya akan meringankan kinerja SketchUp-nya tersebut kalau kita mematikan profile dan desis. Terlihat perbedaannya. Kalau kita aktifkan profile, dia akan memberikan efek ketebalan pada setiap edges-nya, lainnya. Tapi kalau kita hilangkan profilnya, dia akan kelihatan tipis. Nah, itu sebenarnya memberikan efek berat terhadap kinerja SketchUp seperti itu, Pak Isa. Begitu. nah, boleh saya lanjut aja Mbak Del ya. Karena Baik. pertanyaan saya terkait dengan pertanyaan kedua gitu kan. Nah, Hmm, terkadang saya untuk kerja cepat saja, untuk klien-klien yang maksudnya yang mungkin ada gambar saja, nggak perlu saya render. Biasanya ya, gambar dari SketchUp saya pindah ke layout gitu, Mas. ya. Nah, di situ saya agak mainkan tadi seperti profile edge-nya kan. Saya Hmm, kadang-kadang profile saya turunin angka satu gitu kan biar lebih
lebih tipis dari sini. Nah, Ya. pertanyaan saya juga terkait ini, ada nggak kira-kira setelan lain yang di layoutnya agar gambar itu kelihatan lebih menarik meskipun tidak saya render gitu, Mas Robi? Oh, maksudnya biar kelihatan ya kayak apa ya? Maksudnya untuk display ke Nah, terlihat lebih baik gitu, menarik gitu iya, kan ya? iya, iya Mas. Sebenarnya Nah, eh, kalau ingin menggunakan SketchUp aja, memang sih terlalu berat sih Pak kalau misalkan kita menggunakan langsung di SketchUp, apalagi ke layout. Layout pasti berat sekali ya ketika kita mengoperasikannya juga gitu kan ya. Terus gimana caranya supaya lebih menarik gitu kan ya? Memang sih selama ini saya untuk mengapa menginginkan ke konsumen ada yang versi SketchUp-nya, ada yang versi renderingnya, tergantung deadline-nya nantinya cepat atau lambatnya ya progresnya. Nah sebenarnya saya cukup menghilangkan profile dan desis terus kita kasih ukuran dan keterangannya lainnya itu udah cukup sebenarnya kalau saya versi saya. Karena di alternatif yang lainnya mungkin bisa lebih berat apalagi kalau kita menggunakan selain layout ada style builder ya. Style builder sebenarnya kayak sketch freehand kayak gitu tapi enggak menarik juga. Sebenarnya yang lebih menarik tetap di render Pak Isa begitu. oke siap Mas Robi, terima kasih banyak Baik, informasinya. sama-sama Pak Isa. Oke, terima kasih banyak Pak Isa untuk pertanyaannya. Oke, Mas Robi, di sini sudah ada rekan kita satu lagi yang sudah raise hand. Di sini ada Pak Hendra Gunawan. Tadi sebenarnya sudah on cam. Mungkin dari Pak Hendra boleh dibantu on cam lagi nih Pak untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, sudah terlihat. Halo Bapak, boleh dibantu untuk on mic terlebih dahulu Pak, biar bisa terdengar suaranya. Oke, halo Pak Hendra, silakan Pak, bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, ini izin bertanya, Mas Robi. Baik, silakan. Tadi emang kurang nyimak itu ya, apa ya? Cara memasukkan material HPL untuk apa? Untuk di ini di Hmm. kabinet ya, ada gitu. Ah, Ambil apanya tadi dari apa? Dari Google atau gimana tadi? oh, baik. Saya jelaskan sekali lagi ya. Bantu, makasih Mas Robi ya. Baik. Pertama, Pak Hendra buka dulu website misalkan dari Tako ya. Saya ambilnya Ya, benar-benar dari Tako. Terus yang kedua saya cari yang laminate atau flooring, terserah ya. Saya gunakan ya, yang HPL dulu di sini. Setelah itu saya cari misalkan salah satu contoh HPL-nya. Saya pilih yang wood grain mungkin. Tunggu sebentar. Setelah itu kita pilih yang misalkan yang gelap nih, jangan yang terang mulu ya. Misalkan yang agak gelap nih yang ini, kita klik. Diusahakan filenya itu jangan sampai eh, bukan JPEG atau PNG. Kalau kita download objek ini klik kanan atau kita klik download, di sini ada belakangnya titik JPG. Ini baru bisa masuk ke SketchUp atau titik PNG. Ini baru bisa masuk ke SketchUp. Ya. Setelah ya. beres di download, kita buka ke SketchUp nih. Kita buka ke SketchUp-nya, kita ingin coba masukkan ke material yang ini. Kita seleksi face-nya dulu atau kita buat dulu materialnya. Cara buatnya, di sini kan kita materialnya masih bawaan yang vinyl floor ini ya, yang flooring. Kita ubah dulu ke materialnya menjadi default. Caranya kita klik yang ini nih, set material to find with to default ya. Saya klik. Setelah itu baru kita create material. Di atasnya ada icon lagi atau tool lagi namanya create material. Saya klik. Setelah itu di sini ada browse for material image file. Yang ini diklik. Nah, kita cari nih di file download. Nah, ini kita udah dapat nih. Sebenarnya enak banget nih, di Tako udah nyiapin ukurannya itu benar-benar sesuai ukuran 1,22 kali 2,44 ya. Jadi nanti bisa disesuaikan, klik open. Nah, di sini untuk sesuaikan ukurannya. Ini 1,22. Tuh kan pas banget kan ya? Pas banget di sini tinggal tekan klik OK.
langsung aja klik objek ini, tinggal klik di sini. Tuh, udah jadi. Ya kan? Begitu. Ya. Oke. Ya. Makasih Mas Ruby. Ya, sama-sama. Baik. Oke, nah Mas Robi ini saya lihat di kolom chat ini pertanyaan ternyata sangat banyak dan terus bertambah ini Mas Nggak Robi. apa-apa, Mungkin lanjut. nih saya cepatkan aja ya untuk pertanyaannya ya Mas, biar nanti bisa terjawab semuanya pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Baik. Oke, ini mungkin yang selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Sunarjo. Motif HPL biar sesuai arah atau salur gimana caranya nih Mas Robi? Baik, sesuai arah dan salurnya. Ya. Saya buat sebuah objek, misalkan seperti ini, ya. Objeknya, misalkan saya akan buat yang ini, salurnya mengikuti alur ini. Ini juga, nah ini kan dia ada perbedaan nih. Yang ini dia berdiri, sedangkan yang ini dia tertidur kalau kita lihat dari tampak sampingnya. Nah ini cukup gunakan. Ini ada beberapa opsi. Kalau opsi yang pertama tidak efektif, kita gunakan opsi yang lainnya. Saya gunakan sampel pen yang ini, baru kita klik. Nah, ternyata masih tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita klik kanan objeknya, gunakan menu tekstur, lalu ke position. Ya. Setelah itu, baru kita rotate. Kita geser-geser. Nah, ini yang hijau ini kita bisa rotate. Nah, terus salurnya biar kelihatan sama, pastikan ukurannya sama enggak. Nah ini emang butuh effort tinggi supaya posisinya sama gitu kan ya, salurnya gitu. Nah kurang lebih ini kita geser lagi. Oke, kita cek dulu. Nah ya kurang lebih nanti bisa di adjust lagi texture position, nanti bisa digeser-geser gitu biar salurnya sama ya. Nah ini hampir mendekati nih. Nah ya kurang lebih seperti itu sih untuk biar sama gitu alurnya begitu. Oke, semoga terjawab ya untuk Pak Sunarjo. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Nadia Bella. Saya sering buat modeling 3D SketchUp dengan banyak teks atau layer. Cara seperti ini memberatkan atau meringankan kinerja laptop ya, Kak? Nah, ini mungkin boleh dibantu nih, Mas Robi. Sebenarnya ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau saya tidak pernah sama sekali menggunakan tag atau layer ya. Kenapa? Itu memberatkan untuk kinerja SketchUp-nya. Di sini saya menggunakan komponen. Jadi misalkan kalau ingin meng-hide objek atau menghilangkan layer, saya cukup klik kanan objek tersebut dan kita hide. Itu lebih praktis daripada kita menggunakan layer atau tag. Karena kita harus bikin satu-satu, ini tag apa, ini apa gitu kan ya. Begitu. Lebih mudah menurut saya pakai komponen objeknya. By object begitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Fadil. Izin bertanya, apa ada tips jika laptopnya nge-lag karena materialnya sudah banyak nih, Mas? Biasanya kalau materialnya banyak, terus ada beberapa yang tidak terpakai, otomatis maksudnya yang tidak tampil di SketchUp, itu bisa di purge atau dibersihkan. Caranya kita ke menu bar Window, lalu Preferences. Sebentar, kayaknya bukan di sini. Kita klik yang icon kredit di sini di bawah, klik di sini ke statistik. Nah, di sini bisa di purge objek yang tidak digunakan, purge unused ya, purge unused. Saya klik, nanti secara otomatis materialnya yang tidak terpakai hilang, terus ukuran atau size si file tersebut yang asalnya puluhan mega jadi lebih kecil gitu biasanya begitu. Oke, nah ini mungkin masih dari Mas Fadil nih pertanyaannya. Izin bertanya Mas, apa ada tips dalam pemilihan material di warehouse? Tips material di warehouse, maksudnya di 3D warehouse mungkin ya. Kalau di 3D warehouse memang sih bawaan. Sepertinya. Kalau 3D warehouse mungkin memang bawaannya dari 3D warehouse, paling kita bisa adjust seperti tadi yang saya praktekkan dengan klik kanan,
tekstur, position, nanti bisa diubah-ubah gitu teksturnya. Begitu, Teh Adel. Oke, nah kemudian ini kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya ada dari Bu Astrid Lim. Izin bertanya, kalau SketchUp-nya kan update per tahun, apakah pluginnya mesti download lagi dari awal, Mas Robi? Enggak, langsung diinstal ulang lagi aja. Ya, dan disarankan untuk SketchUp-nya kalian harus beli yang ori ya sebisa mungkin, karena kalau apalagi yang udah punya perusahaan diusahakan beli yang ori ya. Begitu ya Teh Adel ya. Betul sekali, Mas Robi. Tadi dari rekan kita juga Pak Wilopo bilang harus beli yang ori nih biar berkah gitu ya untuk bisnis rekan-rekan semuanya nih. Ya. Oke, kemudian Mas Robi di sini juga masih ada beberapa pertanyaan lain nih Mas. Di sini ada pertanyaan yang pertama ada dari Pak Redik, mohon dijelaskan untuk V-Design seperti ini pasarnya berapa dan bagaimana menghitung biaya V-Design-nya nih Mas Robi. Biasanya Mas Robi gimana nih Mas? Misal mungkin kalau bukan nih untuk umum gitu, biasanya ada fee desainnya tuh menghitungnya seperti apa sih gitu? Kalau biasanya kalau saya ke Indonesia per meter 160.000 kalau di Indonesia, karena untuk interior sendiri sebenarnya memang sih dilema ya kalau di Indonesia gitu ya. Ngasih harga kenceng, bahkan kan ada di iklan juga per meter 5.000 loh, kan sakit sekali gitu kan, sekolah Jauh mahal-mahal, sekali ya. speknya mahal-mahal gitu kan, komputernya dan semacamnya. Tapi sebenarnya kalau saya ngejual ke orang lain per meter dihitungnya 160.000. Kalau misalkan renderan per view, kalau di internasional enak, di internasional per view aja saya ngerender 7 juta ke luar negeri gitu. Kalau di sini tawarin sejuta juga masih nawar 200.000, 100.000 per view. Banyak lah yang dilemanya kalau di Indonesia begitu. Oke, tapi biasanya kalau Mas Robi 160.000 itu tadi ya Mas untuk Per per meter meternya ya? untuk fee interior. Oke. Nah, itu nanti bisa diperhitungkan juga nih kalau untuk rekan-rekan membuka jasa desainnya mau dihitung berapa nih kalau Mas Robi tadi 160.000 per meternya. Atau mungkin ada rekan-rekan lain yang juga buka jasa desain juga boleh loh untuk sharing di sini kira-kira biasanya berapa sih untuk menghargai desainnya per meter nih. Oke, kemudian di sini juga ada pertanyaan dari Pak Muhammad Ridwan. Laptop spek apa yang direkomendasikan buat rendering 3D nih Mas? Nah, ini mungkin agak melenceng ya karena kita hari ini tidak membahas render ya Mas, tapi ini Modeling. ada yang bertanya dan tadi sempat rame juga nih, mungkin boleh dijawab terlebih dahulu nih Mas. Baik, oke lah, nggak apa-apa. Untuk spek komputer yang rendering yang still image atau animasi itu berbeda. Kalau renderingnya still image aja cukup di Core i5 generasi 7 udah cocok. Terus VGA-nya yang GTX 1660 itu minimal ya. VGA GTX 1660 6 GB atau 4 GB, rekomendasinya 6 GB. Terus RAM-nya 16 GB, SSD-nya 500 GB udah cukup. Begitu. Kalau untuk animasi ya speknya emang high spec ya, spek tinggi, itu di kisaran Core i9 generasi 12 atau 13 yang terbaru aja. Terus VGA-nya RTX versi 2000 ke atas atau 4000 lebih bagusnya. Sedangkan ukuran VGA-nya di kisaran 8, 12 atau 24 GB. Untuk RAM-nya 32 atau 64 GB lebih baik. SSD-nya 1 terabyte. SSD ya, bukan hard disk biasa gitu kan. Begitu. Oke, nah kemudian nih di sini ada pertanyaan dari Pak Doni. Pak, kalau furniture video yang bisa gerak itu biasanya pakai aplikasi apa ya? Nah, justru yang kita tunggu nanti mungkin ya, kalau misalkan ada kelas baru lagi, kita coba buka kelas Enscape. Nanti kita belajar render still image, iya, render animasi, iya. Kelebihannya Enscape ini kita renderingnya aja untuk satu preview aja itu cukup di bawah 10 detik dengan spek yang sedang gitu kan ya. Untuk animasinya aja per 4 detik, biasanya kalau Lumion 4 detik butuh 45 menit atau 36 menit. Tapi kalau Enscape itu sekitar di bawah 3 menit udah jadi, atau 1 menit malahan rata-rata. Tergantung materialnya ya dan pencahayaannya. Begitu.
Oke, berarti next kita perlu adain kelas Enscape ya, Mas Robi ya. Baik. Oke, tapi rekan-rekan jangan khawatir juga besok di tanggal sebentar. Saya cek tanggalnya dulu nih untuk kelas bareng sama Mas Robi lagi. Jadi kita emang ada kelas satu lagi nih di tanggal 13 September nih kita akan ada kelas rendering dengan Lumion gitu. Jadi rekan-rekan jangan lupa nih nanti tanggal 13 September bisa langsung merapat untuk bisa mengikuti kelas lagi dengan Mas Robi untuk membahas rendering dengan Lumion ini. Karena tadi juga banyak sekali nih rekan-rekan kita yang bertanya di sini terkait dengan rendering nih Mas Robi. Nah, mungkin nanti rekan-rekan bisa hadir lagi nih tanggal 13 September nanti. Oke, Mas, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya. Di sini ada dari Pak Anang. Maaf tadi kelewat izin tanya untuk memasukkan model kursi, laptop, buku dan lain-lain yang paling praktis dan cepat itu seperti apa sih gitu. Nah, ini mungkin tadi ke skip nih dari Pak Anang nih Mas. Boleh dicoba lagi mungkin Mas Robi? Baik. Untuk cara memasukkan beberapa objek ya yang sebenarnya sulit dibuat di SketchUp, kita cukup download di 3D Warehouse. 3D Warehouse ini adalah websitenya ya. Sebentar, saya geser dulu. Lalu kita buka ke websitenya 3D Warehouse, cari misalkan kata kuncinya book misalkan ya. Nanti akan tampil di sini beberapa library-nya. Nanti bisa dipilih misalkan yang mana nih yang cocok. Misalkan yang ini, kita klik download SketchUp file. Nah, setelah di-download, ini kita buka foldernya. Kita geser dulu, buka foldernya di sini, klik. Nah, ini sebenarnya tinggal di-drag aja atau di-drag aja ke SketchUp yang sudah dibuka sama kita. Nah, ini tinggal dilepas aja ke sini. Mana ya? Nah, udah jadi itu. Ya, seperti ini. Itu yang paling simple. Tapi sebenarnya ada juga yang bawaan dari library aplikasi rendering. Seperti contohnya misalkan V-Ray. V-Ray ini dia menyiapkan beberapa library yang premium ya, terutama misalkan dari Chaos Cosmos ini dia udah menyiapkan beberapa karakter, aksesoris dan semacamnya. Di sini kita bisa cari ada lebih dari 3000 aset. Ini kita bisa cari aksesoris, lalu misalkan cari electronic and appliance. Nah, ini dari stop kontak juga, saklar banyak hingga sampai elektronik lainnya gitu. Nah, ini cukup kita download aja. Tunggu sampai beres. Ini kalau yang kelas V-Ray sebelumnya udah kita bahas sebelum harusnya. Nah, ini klik, tinggal masukin aja ke sini. Sebentar, agak loading. Oke, sebentar. Nah, ini udah tampil, cuman tampilannya putih, tapi ketika di rendering ini warnanya sama seperti yang ada di Chaos Cosmos tadi. Warnanya seperti ini. Begitu. Itu sih ada beberapa cara. Dari Enscape juga ada library-nya, begitu. Oke, nah kemudian ini masih ada pertanyaan dari Pak Hilal. Maaf Mas Robi, bisa tolong share nggak link untuk download SketchUp 2023 yang bukan trial? Karena saya download di Google dapatnya yang trial terus nih Mas. Mungkin ada nggak nih dari Mas Robi nih untuk linknya? Untuk linknya pasti ada di website SketchUp-nya langsung ya. Kalian bisa buka di 3D Warehouse, klik Get SketchUp. Ini diklik. Nah, nanti dia langsung tampil ke sini gitu. Nah, ini ada yang per tahunnya yang $119 hingga ke $749. Diusahakan beli yang ini ya untuk SketchUp-nya gitu. Yang Go, yang Pro, yang Studio, boleh silakan. Begitu. Oke, nah
Mas Robi, ini kita nggak kerasa sudah hampir jam setengah 9 ya Mas untuk kelas kita pada malam hari ini. Banyak sekali nih ilmu yang kita dapetin untuk belajar SketchUp pada malam hari ini. Tapi rekan-rekan jangan khawatir juga karena tanggal 13 September kita masih akan ada lagi kelas dengan Mas Robi membahas terkait dengan rendering dengan Lumion nih. Jadi rekan-rekan yang mungkin pengen belajar nih untuk rendering dengan Lumion boleh sekali langsung merapat ke kelas Mitra Tako di tanggal 13 September pukul 7 malam gitu. Nah, Mas Robi, mohon izin meminta waktunya sebentar karena saya Baik. mau menjelaskan sedikit nih Mas terkait dengan Mitra Tako gitu. Karena biasanya di setiap kelas Mitra Tako ini pasti ada peserta yang baru nih Mas. Jadi biar mereka bisa mengenal juga mengenai Mitra Tako. Jadi saya izin untuk sharing sebentar ya Mas. Baik. Oke, mungkin dari admin boleh dibantu untuk share screen. Oke, ini sudah terlihat. Oke, mungkin bisa di next. Oke, jadi rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini pasti yang masih baru pertama kali nih bertanya-tanya, Beli Mitra Tako ini apa sih gitu. Jadi Mitra Tako ini merupakan komunitas bagi workshop atau pegiat furniture yang memfasilitasi pelatihan online serta acara Klub 3S untuk membantu nih rekan-rekan meningkatkan soft skill maupun hard skill-nya. Nah, keuntungan mengikuti pelatihan dari Mitra Tako ini apa aja sih? Yang pertama, rekan-rekan tentu bisa meningkatkan hard skill maupun soft skill-nya seperti malam hari ini nih. Rekan-rekan bisa belajar langsung membahas terkait dengan SketchUp 3D modeling bersama dengan Mas Robi gitu. Jadi nanti rekan-rekan bisa semakin canggih nih untuk bisa menggunakan SketchUp. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menambah relasi melalui komunitas Mitra Tako, kemudian mendapatkan sertifikat dan merchandise Mitra Tako, serta mendapatkan promo spesial dari Tako. Next. Nah, perlu rekan-rekan ketahui juga nih, mengikuti kegiatan di Mitra Tako ini kita juga nanti akan ada tingkatannya nih untuk anggotanya. Yang pertama, ada tingkatan Satria, yaitu rekan-rekan yang baru mengikuti satu kali kegiatan Mitra Tako, baik yang online maupun Klub 3S. Yang nantinya nih, untuk benefitnya yaitu rekan-rekan bisa mendapatkan merchandise dari Tako, kemudian bisa bergabung dengan grup chapter dari Mitra Tako. Kemudian rekan-rekan yang sudah mengikuti lebih dari 10 kali kegiatan di Mitra Tako ini, baik yang online maupun ketiga nanti masuk ke kategori tingkatan suhu. Jadi rekan-rekan suhu ini nanti bisa mendapatkan benefit berupa yang pertama, sertifikat keikutsertaan Mitra Tako, kemudian konsultasi suhu via grup karena kita juga memiliki grup khusus untuk suhu Mitra Tako di WhatsApp. Dan juga yang terbaru nih dan masih berjalan saat ini kita sedang berjalan untuk program Poin Mitra Tako khusus untuk para suhu Mitra Tako yang memiliki workshop nih. Jadi rekan-rekan nanti nih bisa untuk menukarkan untuk poin tersebut bisa mendapatkan router, kemudian bisa juga bor, kemudian meteran digital dan masih banyak lagi lainnya. Jadi rekan-rekan mungkin yang masih ada di tingkatan Satria nih, boleh sekali untuk rutin mengikuti kegiatan untuk Mitra Tako ini untuk bisa naik tingkat ke tingkatan suhu. Oke, next. Nah, bagi rekan-rekan, jangan lupa nih untuk follow Instagram kami di @mitratako karena biasanya kita selalu membagikan informasi mengenai produk-produk dari Tako ataupun kegiatan offline maupun online dari Mitra Tako. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui nih untuk jadwal kelas online Mitra Tako bisa langsung klik di link yang tertera di bio Instagram, kemudian pilih jadwal kelas Mitra Tako. Nah, nanti akan muncul seperti di next slide. Nah, ini ada untuk jadwal kita di bulan Agustus dan untuk saat ini di bulan September kita juga sudah ada jadwal terbarunya. Jadi rekan-rekan bisa langsung nih untuk cek aja di link yang tertera di bio Instagram, kemudian nanti bisa melihat untuk jadwal di bulan September tersebut. Kemudian next. Nah, bagi rekan-rekan yang mengikuti setiap kelas online Mitra Tako, jangan lupa nih yang belum mendaftar, jangan lupa mendaftar terlebih dahulu. Nanti cukup satu kali mendaftar saja dari rekan-rekan sudah bisa mengikuti seluruh kegiatan dari kelas online Mitra Tako. Dan bagi rekan-rekan yang mau join nih ke Zoom untuk Mitra Tako, bisa langsung klik di bit.ly join kelas Mitra Tako. Dan bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti kelas online Mitra Tako, jangan lupa wajib hukumnya untuk bisa mengisi link absensi dan juga form feedback nih. Nah, untuk form feedback ini akan sangat penting agar nantinya dari saya dan juga tim Mitra Tako bisa mengetahui nih untuk setiap kelasnya ini kira-kira untuk rata-rata feedback dari rekan-rekan itu seperti apa sih biar nantinya kita bisa terus meningkatkan lagi untuk setiap kelas di Mitra Tako ini. Dan bagi rekan-rekan yang tidak mengisi absensi maka tidak akan mendapatkan reward, kan sayang sekali kan. Jadi jangan lupa nih langsung cek untuk di kolom chat nanti bisa langsung klik link absensi yang sudah dibagikan oleh admin. Oke, next.
Nah, bagi rekan-rekan, jangan lupa juga untuk yang nantinya terpilih menjadi penanya terbaik nih, jangan lupa untuk standby di Zoom ini setelah selesai acara gitu, dan nantinya wajib untuk bisa chat admin biar nanti bisa diproses nih untuk hadiahnya, karena biasanya banyak nih yang sudah terpilih menjadi penanya terbaik tapi menanyakan Mbak Adel kok saya belum dapat ya hadiahnya, ternyata lupa untuk klaim ke admin. Jadi silakan bisa langsung di foto atau di capture nih untuk yang tertera di layar saat ini, nanti bisa langsung chat ke nomor admin untuk bisa klaim hadiah untuk penanya terbaik di setiap kelas online Mitra Takel. Oke, next. Oke, nah ini ada kegiatan untuk program KOP 3S. Yang pertama kita akan ada besok di minggu depan kita akan ada kegiatan KOP 3S di Jember pada tanggal 3 September. Kemudian tanggal 5 September kita akan ada klub 3S di Bantul. Nah, untuk minggu ini di tanggal 27 Agustus kita juga ada nih untuk kegiatan di Purwokerto. Kemudian ada 29 Agustus di Solo. Nah, siapa nih rekan-rekan yang hadir nih untuk klub 3S Purwokerto dan Solo kemarin? Boleh langsung tulis di kolom chat nih. Oke, next. Nah, rekan-rekan, jangan lupa nih untuk follow Instagram kami di @mitratako dan juga Facebook kami di Mitratako. Dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, Mbak Adel, saya sudah berapa kali sih mengikuti kelas online Mitratako ini? Atau saya ada di tingkatan suhu ataupun satria gitu, Bu? Boleh sekali rekan-rekan bisa langsung chat ke WhatsApp admin di nomor yang tertera di layar. Tentunya makin jago dengan Tako. Oke, itu dia penjelasan singkat mengenai Mitra Tako. Jadi harapannya rekan-rekan bisa mengenal nih mengenai Mitra Tako dan bisa terus akrab nih dengan Mitra Tako dan menghadiri setiap kelas-kelas dari Mitra Tako tentunya. Oke, Mas Robi.